Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah pagi ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 28 ayat 6. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hingga pagi ini kami sungguh dapat merasakannya. Di saat kami boleh bangun dan kami boleh datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab 1 Petrus 1 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungguh kita tahu firman Allah yang kita kenal di dalam Alkitab atau Bibel kita, itu adalah kitab atau firman yang tidak pernah berubah. Sejak dulu, kini, dan selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal adanya. Firman Tuhan yang memimpin, membimbing, mengarahkan, mengajar setiap orang percaya kepada kehendak Allah. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga menjadi sebuah hal yang harus senantiasa dilakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Jika firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dari zaman ke zaman, firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah berkurang, tetapi dia terus ada sebagaimana dia ada sejak dulu kala. Di mana firman Tuhan yang menyatakan seluruh kehendak Allah itu akan tetap nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan melalui firman Allah kita mengenal jalan keselamatan dan kehidupan. Walaupun kita tahu firman hidup yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus. Namun melalui firman Allah kita sungguh mengenal siapakah dia yang telah datang ke dunia ini, yang menyelamatkan, menggantikan kita, membayar dosa-dosa kita dengan kematiannya dan kebangkitannya, sehingga kita boleh terbebas dari hukuman maut dan dosa. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mendapat upah kematian kekal, tetapi kita menjadi orang-orang yang mendapat kehidupan yang kekal. Apapun yang terjadi di dunia ini boleh berubah sesuai dengan zamannya masing-masing. Dan perubahan itulah yang kekal di dunia ini. Namun firman Allah tidak akan pernah berubah. Sama seperti Kristus, dia sama dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Begitu juga firman Allah yang kita imani, yang kita percayai menjadi kekuatan Injil keselamatan. Menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita yang sungguh kadangkala kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita hidup di dalam firman Allah, maka kita tidak akan takut, maka kita tidak akan ragu, karena kita sungguh tahu
Melalui firman Allah dia mengatakan bahwa ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jika hanya firman Allah yang kekal selama-lamanya, firman Allah yang tidak pernah berubah, yang senantiasa menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita, mari jangan pernah melupakan firman Allah. Teruslah belajar dan belajar dari firman Allah. Jangan sampai lewat satu hari kita tidak membaca atau mendengarkan firman Allah. Tapi biarlah firman Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai setiap perkataan kita, menguasai setiap tingkah laku kita. Sehingga apapun yang boleh kita lakukan, kita katakan dan kita perbuat, itu semua seturut dengan kehendak Allah. Biarlah firman yang kekal itu senantiasa hidup dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu selalu mengajar, membimbing, menegur, dan memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami, di dalam menjalani hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk setia selalu membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu lah sumber kehidupan kami, sumber pengharapan, dan sumber sukacita kami. Biarlah Roh-Mu yang terus mengajar kami, agar kami setia kepada firman-Mu, setia mendengar dan setia melakukannya. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan yang menyertai kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk melakukan pekerjaan baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Buat seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sembuhkan, lawat, dan berikan kekuatan. Dan jemaat-Mu yang sedang berduka, Engkau yang menghiburkan dan memberi kekuatan kepada mereka. Jemaat-Mu yang dalam beban berat, di dalam pergumulan dan kesusahan, Tuhan yang menopang. Jangan biarkan mereka jatuh, tapi ajar mereka untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kami di dalam menghadapi banyak hal. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.